Itu. Jadi ada dua, ada yang tidak diinginkan oleh orang itu, yang kedua diinginkan. Contohnya tadi orang meminta laki-laki kepada laki-laki dari bangsa jin. Untuk apa? Sebagai penglaris. Maaf, yang profesinya adalah ya jual beli, kadang-kadang riskan sekali. Kalau tauhidnya nggak benar, ini sangat riskan luar biasa. Baik, bagaimana kondisi dari kedua tadi? Yang satu tadi tidak diinginkan, yang satu diinginkan. Yang pertama, hukum jin masuk ke dalam tubuh di luar keinginannya, maka orang ini tidak berdosa. Bahkan dia termasuk orang yang terzolimi. Maka ketika sabar, maka jaminannya surga tadi. Jadi kalau sekali lagi dia nggak menginginkan, ternyata dengan contoh yang pertama tadi. Dalam hal ini apa? Seperti hadis ini tadi. Kisah ini tadi, jin masuk, kesurupan dia. Kemudian hukum yang kedua, mengundang jin agar bisa masuk dalam dirinya dan bisa bekerja sama seperti surat jin ayat ke-6 tadi, kerjasama tadi. Maka orang yang seperti ini tidak menambah kecuali dosa dan kesesatan, bahkan jatuh kepada kesyirikan. Tolong hati-hati, hati-hati. Ini sangat besar yang harus kita ketahui. Nah, kalau sudah seperti itu, bagaimana cara agar kita selamat dari gangguan jin? Maka agar selamat dari gangguan jin, ada beberapa hal yang wajib kita ketahui. Apa itu? Ada dua. Pertama, pengobatan terhadap kerasukan jin. Yaitu pengobatan ini ada dua, preventif pencegahan dan pengobatan. Pencegahannya dengan apa? Dengan berdoa, memohon kepada Allah agar dijauhkan dari gangguan jin. Di antaranya preventif ini ruqyah mandiri, zikir pagi dan petang. Ini ya, ini wajib kita ketahui. Baik, agar kita lebih jelas akan kami kirim preventifnya ini, zikir pagi dan petangnya. Sebentar, ini saya share dulu. Walaupun jamaah sudah mengamalkan, tetapi ini karena materi biar lebih lengkap lagi. Ya, preventif, ingat, preventif pencegahan sebelum masuknya itu kita jaga diri kita, memohon perlindungan kepada Allah dengan zikir-zikir yang disyariatkan. Di antaranya zikir pagi dan petang yang disampaikan dialognya Ubay bin Ka'ab tadi dengan jin tadi. Salah satunya membaca ayat kursi itu. Atau bisa jadi ketika akan tidur, namanya sehebat apapun manusia kalau tidur lemah, nggak berdaya. Maka di situ juga syariatnya membaca ayat kursi itu. Itu yang pertama.
Yang kedua, pengobatan. Kalau sudah terjadi ya, kalau sudah terjadi kesurupan, maka pengobatan. Pengobatannya apa? Maka pengobatannya diruqyah. Apa saja ruqyahnya? Ini yang ringkasnya. Pertama, membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu ayat ruqyah ya, jamaah. Ini hadis riwayat Abu Dawud, Musnad Imam Ahmad dan seterusnya, nanti bisa dilihat. Kemudian ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Bahkan seluruh ayat-ayat Al-Quran pada dasarnya adalah penyembuh. Dalam hati penyembuh, petunjuk rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu. Setelah itu apa? Setelah itu perlu diinformasikan kalau dengan ayat-ayat tadi belum juga ada hasilnya, maka ada ruqyah yang luar biasa hebatnya, bukan tapi panjang sekali ya, panjang sekali. Ini tolong di-share Bu Dokter. Ini share berikutnya, yaitu pengobatannya ini diambil dari kitab doa dan wirid karya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Cara pengobatan dari pengaruh sihir dan kesurupan. Nanti di sini cara-caranya sudah sangat jelas sekali. Ya, bacaannya pun juga sudah ada. Sama dengan zikir pagi dan petang tadi sudah ada. Ini juga sudah sangat lengkap sekali. Insya Allah jamaah akan mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa. Kemudian ini tadi berkaitan dengan doa-doa itu. Kemudian berikutnya yang tidak kalah pentingnya, dalam pengobatan ini perlu ada dua hal. Yang pertama, dari pihak yang kesurupan jin. Jadi cara mengobati orang kesurupan itu ada dua, artinya 2 poin itu. Jadi orang yang kesurupan, dan yang kedua orang yang akan mengobati. Bagaimana orang yang kesurupan sendiri? Berkaitan itu dianjurkan ketika dibacakan ayat-ayat tadi, kekuatan dirinya apa? Juga kejujuran tawajuhnya menghadap kepada Allah, terus berta'awud memohon perlindungan kepada Allah baik di dalam hati dan lisannya. Jadi dianjurkan orangnya berwudu dulu, ya. Dianjurkan orang yang akan dibacakan itu, bagi yang nggak menutup aurat disuruh menutup aurat. Nanti panjang kisahnya kalau ruqyah ya. Jadi seperti itu. Kemudian saat dibacakan terus ia meminta kepada Allah, insya Allah itu. Kemudian orang yang mengobati juga demikian. Senjata yang digunakan tidak boleh sembarangan, senjata yang paling ampuh dari Allah dan dari Rasulnya. Doa. Insya Allah itu akan manjur. Tapi ada tambih catatan. Jangan sampai nusrah. Apa itu nusrah? Nusrah yaitu mengusir jin dengan jin melalui bantuan dukun. Nah, ini yang juga tidak boleh, tidak kalah pentingnya mengusir jin dengan minta bantuan jin. Ini namanya nusrah. Seperti apa ciri-ciri nusrah?
mengusir jin dengan jin, itu namanya nusroh dengan bantuan itu. Di sini disebutkan ada 5 ciri-ciri. Ya, baru saya share ke Bu Dokter, nanti akan dapat semuanya. Ciri pertama, punya ruang khusus untuk mengobati pasien. Jadi ada ruangan khusus. Yang kedua, berpenampilan aneh seperti rambutnya gondrong, pakai surban, ketika mengobati pasien pakai syarat-syarat tertentu. Yang ketiga, syarat-syaratnya apa? Misalkan ya disuruh bawa binatang tertentu. Hati-hati. Kalau itu berarti nusroh itu. Yang keempat, menyarankan amalan selama ya tidak ada dalilnya, misalkan menanyakan tanggal lahir, disuruh puasa-puasa tertentu dan seterusnya. Kemudian yang kelima, biasanya nanti akan dikasih ramuan. Ramuannya itu ada 2, ada herbal ditambah rajah-rajah. Raja-raja itu tulisan-tulisan Arab yang wallahualam seperti apa, itu nanti dikasihkan macam-macam. Nah, kalau kondisi seperti ini, ingat, ini bukan dari syariat Islam, tapi ini dari nusroh, bantuan jin. Iya, harus dihindarinya. Itu. Apa ada? Ada. Dalilnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang nusroh, beliau menjawab itu kebiasaan syaitan. Itu nusroh. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud, disahihkan oleh Asy-Syu'aib Al-Arnaud. Yang kedua, ini tadi pengobatan. Yang kedua, agar kita terhindar dari kesurupan apa? Dengan menghindari sebab-sebab yang mengundang jin untuk berbuat jahat kepada kita. Seperti apa? Suka melamun. Ya, suka melamun. Kemudian suka yang aneh-aneh. Misalkan sikap yang gembira berlebih-lebihan, sedih yang berlebih-lebihan, marah yang berlebih-lebihan, takut yang berlebih-lebihan. Ini semuanya wajib kita hindari, karena ini sarana masuknya syaitan kepada manusia. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjaga kita dari hal-hal yang kita sebutkan di atas, dari gangguan jin, syaitan. Kita berlindung kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Semoga materi yang Masya Allah sangat panjang sekali, semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari ini semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.